Selanjutnya materinya kita tentang reaksi eliminasi ya. Jadi kita harus lihat dulu yang pertama pengertian dari reaksi eliminasi ini merupakan reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap ya. Jadi dengan kata lain reaksi eliminasi ini adalah kebalikan dari reaksi adisi. Kalau reaksi adisi itu pembentukan ikatan rangkap, kalau eliminasi itu adalah kalau eliminasi itu pembentukan ikatan rangkap, kalau adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi contohnya seperti ini saya contohkan. Nah, misalnya di sini ada ikatan tunggal ya. Ikatan tunggal berarti kalau misalnya seperti ini otomatis H-nya ada 3 ya. Ini H, di sini juga H ya. Di sini juga H. Anggap aja H semuanya ya. Jadi kalau misalnya dia untuk membentuk ikatan rangkap menjadi C. Nah, otomatis di sini hanya kan tinggal 1 ya. Nah, di sini juga hanya tinggal 1. Di sininya 1 dan di sininya 1. Nah, kalau misalnya kita lihat sebelumnya di sini hanya ada 3, 1, 2, 3. Di sini jadi 1, 2. Jadi harus ada yang putus ikatan rangkap atau bisa disebut ini substituen hanya ya. Jadi ini yang dimaksud dengan itu adalah yang ini. Setidaknya ada satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap ini. Jadi hidrogennya ini harus hilang untuk membentuk ikatan rangkapnya ya. Itu untuk reaksi eliminasi. Kemudian reaksi eliminasi terjadi pada suatu alkil halida diolah dengan suatu basa kuat ya. Jadi yang diolah oleh suatu basa kuat. Bisa CH3CONA dan dan lain sebagainya. Nanti kita lihat contohnya banyak ya. Atau NaOH juga bisa. KOH dan sebagainya. Produk dari suatu reaksi eliminasi adalah suatu alkil halida atau alkena ya. Alkil halida atau alkil halida ya. Ada gugus alkil dengan suatu halida ya. Halida itu golongan halokel atau alkena, propena, butena dan sebagainya ya. Jadi dalam reaksi eliminasi unsur H dan S keluar dari dalam alkil halida sehingga reaksi eliminasi juga disebut reaksi dehidrogenasi atau dehidrasi. Dehidrasi artinya penghilangan gugus hidrogen. Ini secara umum reaksi eliminasi ya. Jadi pelepasan molekul Y dan Z. Jadi ini dilepas atau diputuskan seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal untuk membentuk satu senyawa alkena. Nah, ini suatu reaksi contoh dehidrobrominasi ya. Dehidrobrominasi. Berarti dehidrobrominasi. Berarti ada di sini pemutusan brom ya, Br. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan C-nya yang sekunder ya, C yang sekunder. Ini juga yang ini C tersier ya. C tersier dengan satu basa kuat C2H5ONA, maka di sini ikatan satu H-nya ini akan keputus ya, menjadi di sini ikatan rangkap. Ini C, ini CH3 sama ini CH ya. Jadi ada terdapat satu pemutusannya ya. Ini masih sama, masih tetap ini. Kemudian ini masih sama ini. Nah, ini yang diputus 1 ya. Ini yang diputuskan 1 ya. Putuskan 1 menjadi CH2 ya, menjadi CH2. Nah, ditambah dengan NaBr ya, ini karena Br-nya juga lepas ya. Br-nya lepas. Br-nya lepas. Di sini Na-nya plus positif ya. Sehingga si Br-nya menangkap si Na untuk berdekatan membentuk NaBr. NaBr di sini, kemudian C2H5OH ini. C2H5O ya. Jadi ini seperti ini. C2H5O min dan Na plus ya, Na plus. Nah, si H-nya lepas 1 kan di sini menjadi H plus ya. H plus. Nah, si H plus ini berkaitan dengan C2H5O yang negatif ini ya. Ini berkaitan dengan si H plus menghasilkan C2H5OH. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat contoh yang ini ya, sama juga ini CH2 yang tadinya ini CH3 ya. Di sini dia pemutusan ikatan hidrogennya 1 ya.
pengurangan hidrogen atau dihidro ya. Kemudian dihasilkan NaBr tambah C2H5OH sama seperti ini. Cuman bedanya kalau ini bahan bakunya adalah karbon yang atau halida tersier, kalau ini halida sekunder, kalau ini adalah halida tersier. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat dehidrasi alkohol ya. Di sini kita jelas ya, ini yang tadinya ikatan tunggal. Kemudian di sini dihasilkan ikatan rangkap. Ini senyawa alkena ya. Alkena. Kalau ini senyawa golongan alkohol ya. Jadi ada pemutusan gugus hidroksinya. Alkohol. Nah, ini enggak ada lagi di sini. Kemana kita lihat ya? Kita pantau. CH3 masih tetap, CH2 masih tetap. Nah, di sini ya. Jadi ini keputus, ya, terputus. OH min ya, OH min. Nah, dia akan menjadi H2O. Hanya diambil dari mana satu? Bisa diambil dari ikatannya ya. H2O. Kemudian bisa menggunakan H3PO4 yang 85% ya. Ini gugus OH-nya dilepas ya membentuk H2O. Kemudian di sini menjadi alkena sikloheksena ya, sikloheksena. Kemudian di sini bisa kita lihat ada catatan pelepasan atau penarikan H2O dari atom C berdampingan dalam sebuah alkohol dilakukan dengan asam kuat ya. Jadi kalau untuk dehidrasi alkohol itu menggunakan asam kuat ya, H2SO4, H3PO4, HCl ya, asam-asam kuatnya. Nah, selanjutnya reaksi E2 ya, eliminasi 2. Jadi sama seperti substitusi, eliminasi juga ada 2, eliminasi 1, eliminasi 2. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Nah, yang pertama untuk di sini contohnya isopropil bromida ya, isopropil bromida. Isopropil bromida dengan suatu basa lemah ya, dengan suatu basa lemah. Nah, kita lihat di sini ya, si BR-nya ini akan lepas. BR akan lepas ya, ini BR min, ini tanda putus-putus artinya tanda mau lepas. Kemudian di sini akan membentuk di posisi BR yang lepas itu akan membentuk ikatan rangkap. Nah, di sini kan BR yang lepas. Ini akan menjadi terbentuk ikatan rangkap. Ini CH3-nya masih sama, CH3, CH. Nah, ini yang tadinya CH2 ya. Ada hanya satu lagi di sini. Ini juga terjadi pelepasan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini si C2H5-nya ini, C2H5 akan berikatan dengan si H yang putus ini. Nah, seperti ini H plus ya, ini kan min, ini menyerang ini membentuk si ini C2H5OH atau etanol ya. Etanol. Ya. Jadi dehidrogenasi isopropil bromida ini berlangsung dengan larutan natrium etoksida ya. Natrium etoksida dalam etanol ya, dalam etanol. Kemudian untuk reaksi E1-nya kita lihat di sini. Di sini adalah alkil halida yang tersier ya, tersier. Nah, di sini ada si BR golongan halida. Nah, kalau misalnya reaksi substitusi ini eliminasi 2, ini eliminasi 1. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan reaksi substitusi nukleofilik, eliminasi 1 ini mirip dengan substitusi nukleofilik 2. Jadi dia mempunyai gugus BR, gugus halogennya atau gugus pergi yang baik. Kita bisa lihat di sini. Si BR-nya ini akan lepas ya, BR akan lepas. Ini dia BR min ya. Kemudian C. Nah, di sini akan plus karena dia kehilangan si BR ya. Ini CH3, 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 C, C, C. Di sini tangannya masih kurang. 1, sehingga dia dibuat untuk plus. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat C2H5O yang negatif ya. Di sini dia putus menghasilkan 2 metil propena.
ini ikatan rangkapnya ya dengan C2H5OH dengan etanol ya. Ini dihidrogenasi tersier butil bromida dengan larutan natrium etoksida dalam etanol ya. Ini contoh mekanisme reaksi eliminasi, bisa kita lihat di sini penyerangan dulu ya. Yang pertama, si Br ini akan lepas ditambah H2O tambah Br, kemudian di sini akan dihasilkan senyawa alkena. Sama seperti untuk yang contoh kedua ini ya, mekanisme reaksinya. Kemudian di sini kita bisa lihat si Cl-nya akan lepas ya. Kemudian Cl-nya akan lepas, di sini jadi terbentuk ikatan rangkap. Di ikatan yang Cl-nya lepas. Ini CH3, ini menjadi CH2, hanya juga lepas satu. Ya, hanya lepas satu. Seperti itu ya. Kemudian untuk perbedaan reaksi eliminasi dan substitusi ya, satu karbokation dapat memberikan proton kepada suatu basa lemah dalam satu reaksi eliminasi. Ya, ini substitusi, ini SN1, ini S1. Ya, S1, ini SN1. Jadi SN1 itu lebih ke mirip dengan reaksi eliminasi yang E2. Tapi ini E2 ya, eliminasi 2. Ini ada Cl-nya, kemudian dia terjadi pada tersier bromida ya, atau pada golongan alkil halida yang tersier. Seperti itu ya. Ini ada untuk kompetisi SN1 dan E1, reaksi E1 melibatkan karbokation stabil, basa kuat, pelarut polar dan suhu tinggi ya. Kalau untuk SN1 melibatkan karbokation stabil, jadi ada pembentukan karbokation ya bertahap, kemudian ada melibatkan basa lemah dan pelarut polar dan suhunya rendah. Kalau dia E1 suhu tinggi, kalau SN1 dia suhu yang rendah ya. Nah, di sini untuk lebih melatih ada contoh-contoh soal reaksi eliminasi bisa dikerjakan ya, untuk melatih, untuk latihannya seperti itu. Sudah ada tadi dibahas di contoh sebelumnya ya. Semoga bermanfaat video ini bagi kalian yang mau belajar reaksi eliminasi. Sekian.